Kalau uang ini setiap bulan berapa? Nggak pernah tahu, Bu. Oh, nggak pernah? Nggak pernah, ambil lu. Nggak pernah? Karena ATM-nya ada di MR. Berarti nggak dapat uang sama sekali? Selama berapa bulan nggak dapat? Lebih 2 tahun. Sembako? Enggak. Jadi Pak Kades hari ini mengambil semua ATM yang ada di warung. Semua. Bawa ke balai desa. Iya. Untuk itu barang bukti soalnya. Iya. Ibu takut itu apa bahasa Madura? Jek takok. Tak takok ki? Tanggu. Yang tadi sana takok. Ah, cocok area. Yang PKH ada. Ibu menerimanya setiap bulan. Ini sudah berhenti Ini saya berhenti 1 tahun lebih. Karena ibu sudah mandiri. Iya. Wah, mantap. Terus tapi tetap ada uang mengalir. Iya. cuma nggak dikasihkan juga ini. Cuma ibu tidak merasa menerima selama berapa bulan? Ya ini aja terakhir. Ini yang menerima. Jadi ibu mundur kapan? Udah setahun lebih. Setahun lebih. Ya. Waktu ada pengecekan Ibu mundur, ini cuma nerimanya di 2020 ini Bu. Pada 2021. Berarti dan nerima itu bisa setahun lebih ya? Hampir 2 tahun ya? Jadi hari ini saya ke Balai Desa Sawaran Kulon. Ada warga yang udah berapa hari nih datang ke balai? Sudah 9 hari, ini hari ke-9 dan warga terus berdatangan. Salah satunya tadi yang sudah saya tanya soal BPNT. Jadi kasusnya begini, modusnya itu. Warung yang sudah ditunjuk sebagai penyedia bagi penerima BPNT itu mereka warungnya ini sudah memaketkan barang bantuan itu senilai 200. Jadi sebetulnya di dalam aturan tidak boleh berupa paket itu, tapi penerima bantuan BPNT itu berhak memilih barang-barang sembako, apakah itu sayur juga, buah juga, yang sudah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan dia bebas memilih kebutuhan apa yang dia butuhkan. Tapi yang terjadi di sini adalah warungnya ini sudah berupa paket dan tidak boleh memilih yang lain. Ini indikasi penyelewengan. Artinya belum tentu juga paketnya itu senilai 200.000 kalau begitu. Nah, padahal itu harus transparan. Kemudian ada yang PKH yang seharusnya menerima uang, tapi ini sudah beberapa bulan tidak menerima uang. Ada yang 6 bulan tidak menerima uang, padahal transaksi terus mengalir. Kemudian ada lagi yang PKH yang menganggap dirinya sudah mandiri. Nah, kan ada tuh penerima PKH yang mandiri, yang merasa dirinya sudah bisa berpenghasilan baik, itu lapor kepada dinas sosial dan dinas sosial mengajukan kepada pusat. Itu setahun yang lalu, setahun lebih ya, setahun setengah itu sudah disampaikan oleh dinas sosial kepada pusat untuk dicoret sebagai penerima bantuan PKH. Tapi rupanya selama itu belum dicoret oleh pemerintah pusat, bantuan mengalir terus, sementara si penerima sudah tidak menerima lagi, tapi terjadi transaksi. Nah ini penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan keuangan yang itu pidana, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, atau kemudian kalau ada saber pungli ya saber pungli lah. Bahkan tidak hanya di desa ini, saya minta seluruh camat untuk membentuk posko pengaduan di semua desa. Terhitung mulai kapan, Bu? Terhitung mulai hari ini. Nanti saya akan panggil camatnya untuk kepada seluruh desa membuka posko pengaduan. Saya tadi sudah sampaikan ini kepada Pak Bupati juga, dan Pak Bupati setuju untuk membuka posko pengaduan di semua desa. Saya yakin
ini tidak hanya terjadi di Sawaran Kulon, banyak desa yang akan seperti ini. Karena ini bukan aparat kami dan bukan kami juga yang menggaji, maka tentu Dinas Sosial akan bersurat kepada Kementerian Sosial terkait dengan apakah dia harus, ya mestinya harus diberhentikan ya, harusnya diberhentikan. Kemudian kalau warung ya tidak boleh lagi dia menjadi penyedia dari BPNT ini. Jadi mestinya mulai hari ini sudah tidak boleh lagi dia melayani. Bagi oknum yang sudah melakukan kesalahan ini harus segera mengembalikan. Meskipun mungkin ya dari sisi hukum itu tidak meninggalkan tindakannya, kesalahannya berdasarkan hukum, tetapi secara dana yang diambil itu harus dikembalikan. Kalau tidak bisa mengembalikan, ya urusan hukum.